Assalamualaikum Ananda, bertemu lagi dengan Ibu Zona dalam pembelajaran matematika. Biar pelan, asalkan paham. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kejadian yang saling bebas. Di sini ada permasalahan, terdapat 3 jalan yang menghubungkan kota A dan kota B, 2 jalan yang menghubungkan kota B ke kota C, serta 4 jalan yang menghubungkan kota C ke kota D. Jika seseorang ingin bepergian dari kota A ke kota D, maka banyaknya rute perjalanan yang mungkin ditempuhnya adalah titik-titik rute. Oke, kita analisis ya. Dari permasalahan, terdapat 3 jalan yang menghubungkan kota A dan kota B. Berarti dari kota A ke kota B itu terdapat 3 jalan. Kemudian dari kota B ke kota C itu terdapat 2 jalan. Sedangkan dari kota C ke kota D itu terdapat 4 jalan. Maka jika kita tuliskan dalam alurnya seperti ini. Dari kota A ke kota B itu ada 3 jalan. Dari kota B ke kota C itu ada 2 jalan. Dan dari kota C ke kota D itu ada 4 jalan. Selanjutnya kita diminta mencari berapa banyaknya rute perjalanan yang bisa dipilih dari kota A ke kota D. Berarti seperti ini. Misalnya masing-masing jalan kita buat nama. Dari A ke B itu kita buat namanya P, Q, R. Dari B ke C kita buat T dan S. Sedangkan dari C ke D kita buat N, M, L, K. Nah, berarti bisa kita menggunakan jalan PTN atau QTN atau RTN. Atau kita juga bisa menggunakan RSN, QSN, atau PSN. Begitu ya seterusnya. Nah, setelah dicek, ternyata kejadian dari kota A ke kota B itu tidak mempengaruhi untuk kejadian memilih jalan dari kota B ke kota C, dan tidak mempengaruhi memilih jalan dari kota C ke kota D. Artinya apa? Artinya ketiga kejadian ini dinamakan kejadian yang saling bebas. Sehingga untuk mencari rute perjalanan dari kota A ke kota D adalah A ke B tadi ada berapa? Ada 3. B ke C ada berapa? Ada 2. Dan C ke D itu ada 4. Berarti ini langsung kita kalikan saja. 3 kali 2 kali 4. Berarti ada 24 rute. Berarti jika seseorang ingin bepergian dari kota A ke kota D, maka banyaknya rute perjalanan yang mungkin ditempuhnya ada sebanyak 24 rute. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, dari sini dapat kita simpulkan, jika terdapat kejadian K1 dan kejadian K2, di mana kejadian K1 tidak mempengaruhi terjadinya kejadian K2, maka K1 dan K2 dikatakan 2 kejadian yang saling bebas. Sehingga banyaknya kejadian K1 dan K2 secara matematis dapat ditulis. NK1 dan K2 itu sama dengan NK1 kali NK2. Banyaknya kejadian K1 dikalikan dengan banyaknya kejadian K2. Nah, sebelumnya kita kan sudah mempelajari kejadian yang saling lepas. Nah, apa perbedaannya dengan kejadian yang saling bebas? Kalau kejadian yang saling lepas, kejadian-kejadiannya tidak ada yang dilakukan secara bersamaan. Biasanya ditandai dengan kata atau. Sedangkan kejadian yang saling bebas itu ditandai dengan kata dan. Oke, Ananda? Agar Ananda makin paham, silahkan Ananda kerjakan latihan soal yang ada di deskripsi ya. Ingat, kamu bisa kalau kamu berpikir bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.